megahan candi dan gemerlapnya istana kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, ternyata ada banyak banget kisah tersembunyi. Kisah tentang ambisi yang gak ada batasnya, pertaruhan nyawa, dan strategi yang super jenius. Jadi, ini bukan sekedar cerita sejarah biasa ya. Sebentar lagi kita bakal bedah tuntas 3 cara utama buat merebut kekuasaan yang benar-benar membentuk takdir Nusantara. Diplomasi yang cerdas, intrik berdarah, dan tentu saja kekuatan militer. Kita kan sering ngebayangin ya, para raja itu hidupnya enak, duduk nyaman di singgasana emas, dikelilingi banyak abdi. Tapi, apa benar segampang itu? Kenyataannya setiap tahta itu dibangun di atas fondasi yang goyah banget. Selalu diancam sama musuh dari luar, konspirasi dari dalam, dan ya, pertumpahan darah. Oke, kita mulai dari ancaman terbesar yang pernah dihadapi Nusantara. Oke, bagian pertama, Singasari versus Mongo. Kita mundur jauh ke akhir abad ke-13. Ini tuh zaman di mana ada satu kekaisaran yang saking kuatnya bisa bikin raja-raja di seluruh dunia gemeteran. Nah, ancaman ini datang dari utara, dan Raja Singasari, Kertanegara, harus ngambil satu langkah besar yang bakal nentuin nasib seluruh kepulauan. Ini bukan ancaman kaleng-kaleng loh. Kubilai Khan, cucunya Genghis Khan, itu mimpin kekaisaran paling luas dalam sejarah. Bayangin aja, dari Eropa sampai ke Korea. Nah, setelah dia berhasil naklukin Tiongkok, target dia selanjutnya adalah jalur perdagangan laut di Asia Tenggara. Dan buat nguasain itu, dia harus bisa menundukkan kekuatan terbesar di selatan, yaitu Kerajaan Singasari di Jawa. Nah, disinilah kejeniusan Kertanegara kelihatan. Bukannya nunggu diserang, dia malah ngelancarin langkah duluan yang super ambisius, ekspedisi Pamalayu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, tujuannya ada 4. Bukan cuma soal nguasain jalur dagang strategis di Selat Malaka, tapi yang paling penting adalah ngebangun aliansi buat menghadang ekspansi Mongol. Wah, ini sih main catur geopolitik tingkat tinggi. Jadi, ini sebenarnya perang atau diplomasi sih? Kalau kita lihat bukti sejarahnya, kayak pengiriman Arca Amogapasa yang megah ini, kayaknya lebih ke aliansi strategis ya. Ini bukan hadiah biasa loh, tapi simbol persahabatan sama kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Intinya gini, Kertanegara nggak cuma ngandalin otot militer, tapi juga otak diplomasi yang cerdas buat membangun pertahanan berlapis. Sebuah langkah yang jenius banget buat ngadepin negara adidaya dunia waktu itu. Oke, sekarang kita pindah. Dari ancaman luar, kita masuk ke bahaya yang jauh lebih mematikan. Pengkhianatan dari dalam istana. Yuk, kita selami jantung kekaisaran terbesar Nusantara, Majapahit, di mana perebutan takhta itu jauh lebih tajam daripada sebilah keris. Coba bayangin tegangnya suasana. Raja Jayanegara, seorang penguasa yang nggak populer sama sekali, bahkan dapat julukan Kala Gemet yang artinya lemah dan jahat, tiba-tiba tewas di kamar tidurnya sendiri. Pelakunya orang kepercayaannya, tabib istana bernama Ratanca. Ironis banget kan? Setelah berhasil selamat dari berbagai pemberontakan besar, dia malah tumbang bukan di medan perang, tapi di tangan orang dalam. Ratanca emang yang megang pisaunya, tapi apa iya dia bertindak sendiri? Nah, disinilah sejarah menyimpan sebuah misteri besar. Banyak banget pihak yang punya alasan buat nyingkirin Jayanegara, dan kematiannya ini justru membuka jalan bagi salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah kita. Jadi, siapa dalang sesungguhnya? Coba deh kita lihat jaring konspirasi ini. Pertama, ya jelas ada Ratanca sendiri yang mungkin dendam pribadi. Tapi, coba perhatikan tersangka kedua, Gajah Mada. Ini yang mencurigakan banget. Dia langsung bunuh Ratanca di tempat, tanpa pengadilan sama sekali. Seolah-olah mau membungkam saksi kunci kan? Dan boom, setelah insiden itu, karir Gajah Mada langsung meroket. Ini titik baliknya dia. Lalu, ada tersangka ketiga, Gayatri Rajapatni, yang mungkin mau melindungi putri-putrinya. Pertanyaannya, Gajah Mada ini dalangnya atau dia cuma alat di tangan sang ratu? Kutipan ini benar-benar ngambarin situasinya dengan pas. Di mata publik, Gajah Mada jadi pahlawan yang membalaskan kematian rajanya. Tapi, di balik citra pahlawan itu, ada pertanyaan besar yang belum kejawab sampai hari ini. Dia ini pahlawan yang setia, atau seorang politisi ulung yang memanfaatkan pembunuhan buat meraih kekuasaan tertinggi? Dari intrik politik yang rumit, kita beralih ke wajah kekuasaan yang ketiga, kekuatan militer murni. Inilah eranya Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung, seorang raja yang cuma punya satu ambisi besar, menyatukan seluruh Jawa di bawah benderanya dengan cara apapun. Gimana caranya Sultan Agung bisa ngebangun pasukan terbesar dalam sejarah Jawa? Jawabannya sederhana tapi brutal, wajib militer massal. Jadi setiap kali satu wilayah berhasil ditaklukkan, penduduknya wajib jadi prajurit buat penaklukan berikutnya. Logikanya, makin luas wilayahnya ya makin besar juga pasukannya.
Ini udah kayak mesin perang yang terus-menerus memperkuat dirinya sendiri. Tapi kekuatan Mataram itu bukan cuma soal jumlah pasukan loh. Mereka punya taktik yang canggih, salah satunya supit urang atau strategi capit udang. Gampangnya gini, langkah pertama, pasukan utama maju buat mancing musuh keluar. Langkah kedua, dua pasukan di sayap kiri dan kanan gerak diam-diam buat mengepung. Dan langkah ketiga, serang dan hancurkan musuh dari 3 arah sekaligus. Ini kombinasi sempurna antara kekuatan brutal dan strategi yang cerdas. Dan inilah hasilnya. Peta ini nunjukin puncak kekuasaan Mataram. Dari ujung timur Jawa di Blambangan sampai Sungai Citarum di barat. Hampir seluruh pulau ini ada di bawah kendali Sultan Agung. Semua ini adalah buah dari kebijakan militer yang tanpa kompromi dan ambisi penaklukan yang gak ada habisnya. Jadi kita udah lihat 3 wajah kekuasaan yang beda banget kan? Ada diplomasi visioner ala Singasari, intrik kejam di jantung Majapahit, dan mesin perang Mataram yang gak bisa dihentikan. Masing-masing cara ini meninggalkan warisan yang membentuk Nusantara seperti yang kita kenal. Jadi, kesimpulannya, kita udah lihat 3 jalan berbeda buat mencapai puncak kekuasaan. Kertanegara dengan diplomasi cerdasnya, Gajah Mada dengan intriknya yang mematikan, dan Sultan Agung dengan kekuatan militernya yang luar biasa. 3 strategi yang sangat berbeda, tapi semuanya menuju ke satu tujuan yang sama, mengamankan tahta. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dari 3 jalan ini, aliansi strategis, konspirasi politik, atau penaklukan militer, menurut kalian, mana sih yang paling efektif dan paling kuat dampaknya dalam membentuk sebuah bangsa? Sejarah Nusantara udah nunjukin kalau ketiganya punya peran penting, meninggalkan jejak darah, strategi, dan warisan yang bahkan masih bisa kita rasakan sampai hari ini.